Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar penggunaan Microsoft Modeler. Oke, langsung saja kita buka software Microsoft Modelernya. Tentu untuk menggunakan Microsoft Modeler ini kita harus mengetahui dulu Microsoft Modeler itu apa sih, dan apa fungsi-fungsi yang ada di menu bar di sini. Microsoft Modeler merupakan software untuk mendesain suatu bentuk kapal dari tampak 2 dimensi maupun 3 dimensi. Kemudian Microsoft Modeler memiliki 4 tampilan di sini, yaitu profil, body plan, dan perspektif. Untuk yang profil ini menunjukkan kapal dari tampak samping atau shear plan. Untuk body plan menunjukkan kapal dari tampak depan. Sedangkan untuk plan menunjukkan kapal dari tampak atas atau half bridge plan. Untuk perspektif ini menunjukkan kapal dari tampak 3 dimensi. Oke, kita lihat di menu file. Ini ada pilihan open design, close design, save design as, import, export. Untuk open design ini, jika kita sudah mempunyai project dan kita ingin membuka atau ingin merevisi, kita bisa menggunakan open design. Kalau kita menggunakan close design, kita ingin mengeluarkan project tersebut. Kemudian di sini ada pilihan save design dan save design as. Apa bedanya sih? Kemudian untuk save design ini digunakan untuk menyimpan project yang sudah kita buat atau project yang sudah kita revisi. Sedangkan untuk save design as digunakan untuk menyimpan project yang telah kita buat, sedangkan project itu baru, maka kita menggunakan save design as. Kemudian di sini juga ada pilihan import. Kita bisa memasukkan project dari software lain ke dalam Microsoft Modeler di sini. Kemudian di sini ada pilihan export. Kita bisa memasukkan project dari Microsoft ke software lain, contohnya dari Microsoft ke Rhinoceros, seperti itu. Kemudian di menu edit ini ada undo, rendo. Biasanya ini bisa menggunakan kontrol di keyboard juga. Untuk undo menggunakan kontrol Z, untuk rendo menggunakan kontrol Y. Untuk fungsi ini hampir sama seperti pada Word, yaitu untuk mengcopy atau mengcut suatu bentuk. Kemudian di menu view ada pilihan zoom, shrink, pan, home view. Di menu view ini sebenarnya kalau kita menggunakan mouse itu bisa digantikan dengan mouse. Untuk zoom dan shrink kita bisa menggunakan scroll pada mouse, seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang akan kita sering gunakan saja ya. Kemudian di menu surface ada pilihan edge shape dan edge surface. Bagian yang akan kita sering gunakan yaitu edge surface. Kita bisa menggunakan simple yak, section plan, water plan. Nanti kita praktekkan. Kemudian di menu display ini sebenarnya ini untuk proses akhir. Misalnya kita ingin mentrim suatu bentuk atau penampang yang berlebih ukurannya, kita bisa mentrim. Kemudian di menu data ini ada pilihan unit, coefficient, design grid, include, section, frame of reference. Untuk di menu unit kita bisa mengganti satuannya. Di sini ada banyak satuan, terserah kalian mau menggunakan satuan apa. Kalau di sini saya menggunakan cm per kilogram. Untuk di design gear ini ada pilihan section, batok plan, waterline, dan diagonal.
Nanti kita praktekkan. Kemudian di frame of reference kita bisa menentukan tinggi syarat air. Kemudian di menu utama ini ada section, batok length, DWL atau tinggi syarat air, dan juga water length. Ini kita gunakan kalau kita sudah mempunyai project dan kita sudah mengatur section, batok length, DWL, dan water length. Kita bisa menyalakan semuanya kalau data sudah kita input seperti itu. Kemudian di sini ada menu half. Ini digunakan ketika kita hanya ingin menampilkan separuh bagian kapal. Oke, langsung saja kita praktekkan. Di sini saya sudah menyiapkan contoh desain. Nah, seperti ini. Untuk menghilangkan control point yang ada di sini, kita bisa mengklik salah satu control point, kemudian kita mengklik mask. Nah, seperti itu. Control point maka akan hilang. Untuk mengaktifkan kembali control point-nya, maka kita bisa menggunakan unmask. Gitu. Jadi di sini ada seperti apa ya, untuk roll. Ini rotate. Nah, kemudian di sini ada pilihan. Nah, ini water length. Ini sudah nyala karena saya sudah mengatur sectionnya berapa. Untuk membuat section kita bisa di sini data, design gear. Nah, ini section. Kita bisa masukkan berapa jumlahnya. Di sini saya sudah memasukkan jumlahnya. Jumlah total sectionnya itu 10. Di sini saya sampai stashing 9. Oke. Untuk membuat batok length kita tinggal klik add. Kita ingin buat berapa batok length, misalnya 3 batok length. Saya atur jarak tiap batok length, misalnya jarak tiap batok length 4 cm starting from 0. Ini dari center ya. Kita tekan OK. Oke. Dan kita coba nyalakan. Nah, seperti ini. Kemudian kita ingin membuat water length, bisa kita klik water length, add. Misalnya saya ingin membuat 5 water length. Kita atur ketinggian tiap water length. Misalnya saya buat 1 cm starting from 0. Ini dari baseline. Kita tekan OK. Oke, coba kita nyalakan. Nah,